Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Kurnia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa lagi. Dan pada kali ini saya akan membahas sesuai dengan request dari teman-teman semua melalui komen di YouTube ataupun di beberapa sosial media lainnya, yaitu cara membuat notifikasi ke WhatsApp dari hasil aplikasi AppSheet kita. Videonya akan dibuat beberapa bagian agar tidak panjang. Kita akan bahas yang dasarnya dulu, yang pertama dulu, bagian pertama. Jadi pada video yang pernah saya buat itu saya pernah membuat cara membuat notifikasi langsung dari AppSheet-nya sendiri. Jadi ketika dia kondisinya kita buat saat menginput data, maka akan ada notifikasi ataupun pop-up di handphone kita itu dari AppSheet-nya langsung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat semacam notifikasi, tapi tidak otomatis langsung, semi otomatis kita bisa sebutkan, karena untuk bagian pertama ya kita jelaskan semi otomatis karena kita menggunakan API langsung dari WhatsApp yang free ya gitu. Jadi misalkan kita nantinya ada tujuan dari notifikasi WhatsApp ini bisa berupa informasi, bisa berupa pemberitahuan yang sifatnya memang dari admin ke user dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, sedikit kita jelaskan ataupun sedikit saya jelaskan terkait apa yang akan kita gunakan pada aplikasi AppSheet kita untuk bisa menghubungkan langsung ke aplikasi WhatsApp. Kita menggunakan fitur WhatsApp Link to Chat, di mana ini sangat bermanfaat terutama dalam penggunaan aplikasi AppSheet ya. Jadi kita bisa menggunakan fitur ini untuk memberikan informasi terkait penambahan, perubahan, ataupun penghapusan data yang ada pada aplikasi AppSheet kita. Contoh sederhananya, misalkan kita tadi ya seorang admin ingin menyampaikan informasi terkait dengan penjualan hari ini, misalkan penjualan barang tertentu, misalkan saat kita menginputkan barang, nanti otomatis akan ada pemberitahuan ke admin ataupun ke owner terkait dengan penjualan hari ini ataupun barang yang dijual hari ini. Kemudian adanya informasi terkait dengan informasi order, misalkan kurir dari admin ingin menyampaikan informasi ke kurirnya bahwa akan ada paket dengan detail A, misalkan detail B, ataupun permohonan approval untuk setiap pekerjaan. Misalkan kita dari staff ingin melakukan approval ke atasan, kita pilih atasan yang kita tuju, kemudian ketika kita klik save, maka pesan ataupun hasil dari inputan aplikasi itu ataupun notif yang ingin kita sampaikan kepada atasan kita terkirim melalui WhatsApp Link to Chat ini. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada pada aplikasi kita. Kemudian isi dari pesannya pun bisa kita modifikasi ya, sesuai dengan keinginan kita. Bisa hanya menampilkan ada pesan baru, ada penjualan baru, ataupun include termasuk dari hasil inputan yang ada pada aplikasi. Itu bisa kita modifikasi nantinya. Cara membuat link WhatsApp, yang pertama kita yang gunakan adalah menggunakan link WhatsApp Link to Chat tadi, ataupun kita bisa sebut WhatsApp biasa, yaitu untuk membuat link to WhatsApp chat ini cukup mudah. Kita tinggal memasukkan nomor telepon pada short link WhatsApp yang sudah disediakan dari WhatsApp itu sendiri. Yang perlu dicatatan adalah nomor teleponnya harus menggunakan kode internasional ya, ataupun untuk Indonesia kita ketahui menggunakan kode 62 sebagai pengganti 0 di awal nomor telepon. Kemudian untuk penulisan nomor telepon juga jangan menggunakan spasi ya, tidak menggunakan spasi, jadi langsung dari 62 seterusnya gitu. Misalkan 08
1234566 misalkan, itu langsung tanpa spasi di inputnya. Karena jika kita menggunakan spasi, ini tidak akan terbaca oleh server API WhatsApp-nya. Kemudian misalkan contohnya ini nomor WhatsApp yang kita miliki 0819 0812, itu kita ganti nolnya itu menjadi 6262819391234566 seterusnya. Sehingga untuk membuat link WA caranya adalah seperti berikut. Jadi kita menggunakan kode ini ya, https://2 kemudian api.whatsapp.com/send tanda tanya pon sama dengan baru nomor kita. Nah, nomornya ini kita bisa nanti linkkan dengan list nomor yang ada pada aplikasi, ataupun bisa langsung diketik secara manual langsung di linknya tersebut. Oke, kita langsung saja praktekkan bagaimana caranya. Kita langsung menuju ke aplikasi. Nah, ini dia. Nah, ini aplikasi. Jadi di sini ada 2 table ya. Kita buat contoh sederhana. Ini customer ini parentnya, barang ini childnya. Jadi ketika kita klik barang, dia akan menginduk ke customer ya. Oke, jadi nantinya kita akan membuat, ketika ada setiap barang, inputan barang baru, dia akan ada notif semi otomatis melalui WhatsApp ke nomor yang sudah ditentukan. Jadi pertama-tama kita menuju ke behavior, kemudian kita new action ya. Setelah kita new action, nah, kita akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa beri nama WhatsApp ya, contohnya WhatsApp. Kemudian kita pilih karena kita tadi ingin menampilkan atau memberikan informasi ketika ada barang masuk ataupun barang yang dilakukan penjualan, maka kita pilih for a record of this table-nya adalah barang ya. Kita pilih barang. Nah, kemudian duties-nya adalah kita pilih external go to a website. Jadi kita bisa pilih di sini apa saja action yang akan kita buat, yang nantinya akan bekerja sesuai yang kita inginkan. Kita pilih yaitu external go to a website, gitu ya. Nah, baru kita masukkan targetnya. Di sini adalah yang kita tadi dijelaskan pada presentasi ya. Jadi HTTPS jangan lupa untuk menambahkan petik 2 ya, petik 2 di sebelum dan sesudahnya. https://2 kali api.whatsapp.com/send tanda tanya pon, kemudian kita contohkan ini nomor HP saya. Kita langsung masukkan nomor HP di sini ya. Jadi kita save. Kemudian di appearance-nya di sini kita bisa rubah. Nah, di sini kita cari simbol yang sekiranya dia mendekati dengan simbolnya WhatsApp ya. Kita bisa pilih, kita coba cari di chat. Nah, di sini ada checklist, kemudian ini ada chat ya. Di sini kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita. Seperti ini. Kemudian kita prominence-nya kita set ke display prominently agar dia muncul di atas ini ya. Kita set ke display prominently. Kalau dia yang muncul seperti ini nih, ini artinya dia displaynya overlay ya. Kalau inline, dia ke dalam baris ini misalkan inline. Misalkan kita nanti ketika kita inline nih, kita pilih kolom mana. Nah, nanti dia akan kayak semacam attach di sana. Kita pilih yang prominently. Nah, warnanya juga bisa kita rubah nih. Warna kita bisa rubah. Kita masuk ke UX, kemudian ke format rule. Nah, kita coba tambahkan warna WhatsApp ya, warna icon WhatsApp. Nah, kita pilih tadi barang, kemudian di sininya kita langsung pilih saja action yang tadi kita sudah buat. Nah, ini WhatsApp ya, WhatsApp warnanya biasanya hijau ya. Nah, seperti ini. Jadi udah mendekati simbolnya WhatsApp ya. Kita save. Nah,
Ini adalah kita coba di yang tampilan webnya ya, kita refresh. Nah, kita coba contohkan ini nama barang yang sudah diinputkan. Karena ini sudah diinput, jadi kita bisa saat ini posisinya juga kita belum set dia saat menyimpan data. Jadi ini perlu satu action untuk mengklik icon dari WhatsApp ini. Oh ya, jadi makanya tadi kita berikan dia displaynya prominently ya, agar dia muncul di paling atas ini. Nah, coba sekarang kita klik. Nah, maka dia akan mengalihkan langsung ke tampilan seperti ini. Kalau kita bukanya di handphone, dia akan langsung membuka WhatsApp ya, langsung buka WhatsApp. Tapi kalau kita bukanya di web, dia akan menampilkan halaman ini. Kemudian akan ada notifikasi apakah kita akan membuka di WhatsApp. Kemudian kita buka di WhatsApp, maka dia akan langsung menuju ke halaman ya, ke halaman WhatsApp pribadinya si nomor HP tersebut. Nah, di sini kita belum set pesan apa-apa, jadi kita bisa menulis manual di sini pesan yang akan kita sampaikan kepada si nomor tujuan tersebut, gitu ya. Itu. Nah, kemudian bagaimana caranya agar kita bisa menyisipkan pesan ya, menyisipkan pesan. Nah, untuk menyisipkan pesan tentunya kita perlu bantuan formula ataupun fungsi dari encode URL. Nah, kita coba jelaskan dulu, masuk ke presentasi lagi. Nah, kita gunakan encode URL di mana fungsinya adalah encode URL dalam kurung adalah teks. Jadi maksudnya string teks yang menjadi URL yang dikodekan. Kita tahu sendiri jika kita ingin menyampaikan pesan di website ataupun apa, kita perlu menampilkan pesan itu dalam bentuk simbol-simbol ataupun kode-kode yang memang dapat dibaca oleh website tersebut ya. Misalkan kita ingin, di sini catatannya adalah pengkodean menghilangkan makna khusus yang teks mungkin dimiliki karakter. Jadi kita tidak mungkin menuliskan ada pesan baru sesederhana itu ke dalam bentuk web ya, karena tidak dapat dibaca untuk versi webnya seperti itu, karena di sana ada karakter seperti spasi dan lain sebagainya. Nah, makanya kita perlu menambahkan fungsi encode URL ini agar kita tidak perlu pusing-pusing menambahkan kode-kode yang seperti dan, koma, hash, plus, tanda tanya, titik koma, garis miring, dan lain-lainnya kepada pesan yang akan kita ingin sampaikan ke dalam aplikasi. Cukup kita tambahkan encode URL, kemudian dalam kurung di teksnya itu kita tinggal masukkan saja teks yang ingin kita sampaikan, bebas. Jadi nanti website secara otomatis akan menafsirkan pesan tersebut ke dalam website yang dituju, dan akhirnya pesan itu jadi dan kita bisa mengirimkan pesan tersebut. Nah, dan demi keamanan, semua karakter yang bukan huruf atau angka harus dikodekan. Jadi misalkan tadi plus, spasi, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk lagi ke aplikasi. Kemudian kita masuk ke behavior lagi. Kita masuk ke action WhatsApp tadi. Nah, di sini kita perlu menambahkan ya. Kita tambahkan di sini concat. Oke. Kemudian koma, petik 2, dan teks sama dengan koma, lalu kita tambahkan encode URL. Misalkan kita pesan sederhananya adalah petik 2, ada pembelian barang baru, harap buka aplikasi untuk detail lebih lanjut. Nah, ini kan
kalau kita tidak menggunakan encode URL, kita perlu menambahkan di sini spasi. Spasi ini diartikan ke dalam bentuk web itu misalkan tadi kode-kode dengan plus dan segala macam. Tapi kalau kita cukup menambahkan fungsi encode URL ini saja. Oke, kita coba sederhanakan seperti ini. Nah, oke, itu ya, kita save. Yang tadinya tidak ada pesan, sekarang kita ada pesan ya, pesan yang kita setting secara default ke dalam target yang sudah kita tentukan. Kita refresh kembali, kemudian kita coba klik lagi WhatsApp. Nah, di sini sudah ada pesannya ya. Ada pembelian barang baru, harap buka aplikasi untuk detail lebih lanjut. Kita buka WhatsApp. Kalau di handphone kita otomatis langsung menuju ke WhatsApp pribadinya langsung ya. Kita klik, nah dia akan langsung otomatis menuliskan pesan di sini bawahnya. Nah, seperti ini ya. Ada pembelian barang baru, harap buka aplikasi. Dan kita tinggal klik icon send di sini untuk mengirimkan pesannya. Jadi semi otomatis ya, tidak langsung otomatis karena kita menggunakan versi yang free dari WhatsApp-nya. Tentunya ada keuntungan dan ataupun kelebihan ataupun kekurangan dari API WhatsApp ini. Jadi kalau semi otomatis ini kita bisa mengkoreksi dulu ya pesan yang kita sudah buat kepada nomor yang dituju, ataupun kita bisa menambahkan informasi. Nah, kekurangannya itu dia tidak otomatis, artinya kita perlu mengklik lagi send di WhatsApp-nya, kemudian adanya informasi yang bisa dirubah ya, bisa dirubah tidak sesuai dengan inputan. Tapi itu kembali lagi ke penggunaan masing-masing ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin ketika penginputan barang itu otomatis langsung mengirimkan WhatsApp ataupun langsung menuju ke WhatsApp-nya, tidak perlu mengklik ikonnya lagi gitu ya. Nah, jadi kita tinggal masuk ke UX. Nah, karena di sini adalah contoh kita tambah barang ya, add, kita tambah barang misalkan. Nah, jadi ketika kita ingin menambah barang itu ketika di save dia otomatis akan menuju ke WhatsApp-nya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita hubungkan dia dengan UX dari form tersebut. Nah, di sini adalah menampilkan UX form. Jadi kita bisa lihat view, dia menampilkan UX barang form. Jadi kita bisa menuju ke sini. Kita klik saja. Nah, di sini ada behavior. Nah, kita bisa pilih di sini WhatsApp. Nah, jadi ketika formnya di save, maka action ini akan bekerja. Nah, karena kita pilihnya action WhatsApp, maka ketika kita klik save ataupun menyimpan data, maka otomatis action ataupun behavior action yang tadi kita siapkan, yang tadi ada perlu kita klik manual, ini otomatis langsung terbuka WhatsApp webnya ataupun terbuka WhatsApp di mobile kita. Kita save dulu. Nah, kita coba contohkan di sini. Kita close dulu, kita coba tambah barang. Kita add. Misalkan jemuran ya. Harganya kita buat 1 juta. Kita save. Oh, oke, sorry, kita belum refresh ya. Oke, kita coba lagi. Sendal harganya 10. Nah, jadi dia langsung otomatis membuka ya, ataupun save. Ketika dia save, otomatis menuju langsung ke tampilan ini dan kita tinggal buka WhatsApp. Nah, di sini tinggal langsung ada pembelian barang baru, harap buka aplikasi untuk detail lebih lanjut. Jadi seperti itu ya, teman-teman semua. Di bagian pertama ini di penjelasan video
WhatsApp update to WhatsApp atau WhatsApp to update, notif dari aplikasi FC kita untuk WhatsApp. Seperti ini dulu untuk materi dasarnya. Nah, nantinya kita akan memasukkan beberapa parameter-parameter yang ada pada kolom-kolom yang ada pada aplikasi kita, misalkan dari nama barang, harga, dan lain sebagainya gitu. Dan juga nantinya saat ini pesan yang masuk itu dia baru berupa satu baris aja ya, tidak berupa spasi misalkan kalau kita gini. Nah, nantinya ada nama barang. Nah, nanti kan kita buat seperti ini di bagian yang kedua ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe agar teman-teman kita yang lain mendapatkan informasi ataupun mengetahui informasi ini. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.